Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai transport melalui membran sel. Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai struktur dan fungsi sel, di mana di sana ada membran sel ya. Membran sel atau membran plasma yang terletak di luar sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat bagian-bagian yang disebut dengan organel. Semua organel dibatasi oleh membran. Nah, membran yang membatasi organel mempunyai struktur molekul yang sama dengan membran sel, yaitu terdiri atas molekul lemak atau lipid dan protein. Membran sel berguna sebagai pembatas antara organel-organel di bagian dalam sel dan cairan yang membasahi sel. Membran sel sangat tipis sehingga hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. Singer and Nicholson mengumpulkan teori tentang membran sel yang dikenal dengan teori membran mozaik cair. Teori ini menyatakan bahwa membran sel tersusun dari lapisan protein. Protein tersusun seperti mozaik atau tersebar dan tiap protein tersisip di antara dua lapis fosfolipid. Terdapat dua jenis protein membran yang dibedakan berdasarkan kuatnya ikatan dengan membran ganda lipid, yaitu protein integral dan protein perifer. Nah, kalau protein integral ini yang berikatan erat dengan membran ganda lipid. Protein ini bersifat amfifatik, yaitu memiliki bagian bersifat hidrofilik atau suka air dan bagian yang bersifat hidrofobik atau menolak air. Nah, kalau bagian hidrofilik mencuat ke arah luar sel atau ke sitoplasma, sedangkan bagian yang hidrofobik berhubungan dengan ekor asam lemak dari membran fosfolipid. Sedangkan protein perifer tidak berikatan erat dengan membran ganda lipid. Protein perifer terdapat di bagian dalam atau luar permukaan membran plasma. Susunan membran sel tersebut menyebabkan membran sel bersifat semi-permeable atau selective permeable. Artinya, membran sel hanya dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu yang terlarut di dalamnya. Membran sel berfungsi untuk mengatur gerakan materi atau transportasi dari dan keluar sel. Transport melalui membran sel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Nah, kalau transport pasif itu transport yang tidak memerlukan energi. Sedangkan transport aktif adalah transport yang memerlukan energi. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama transport pasif dulu ya. Transport pasif terdiri atas difusi, osmosis, dan difusi terbantu. Yang pertama difusi. Difusi adalah perpindahan zat dengan atau tanpa melewati membran dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah sehingga nantinya konsentrasi zat menjadi sama. Nah, peristiwa difusi sangat penting dalam proses pengangkutan pada makhluk hidup. Misalnya pada hewan bersel satu, oksigen diambil dari lingkungannya hanya dengan cara difusi. Oksigen dapat berdifusi ke dalam hewan unisel tersebut karena konsentrasi oksigen di udara lebih tinggi daripada di dalam sel, sehingga udara atau oksigen bisa masuk ke sel tersebut. Yang selanjutnya, osmosis. Pada osmosis, yang bergerak melalui membran semipermeable ialah air dari larutan hipotonis, konsentrasi air tinggi, konsentrasi zat terlarut rendah, ke hipertonis, konsentrasi air rendah, konsentrasi zat terlarutnya tinggi, sehingga tercapai keseimbangan atau larutan yang isotonis. Nah, perbedaannya apa antara difusi dengan osmosis? Nah, kalau difusi itu dari konsentrasi zat terlarutnya tinggi ke konsentrasi rendah, berarti dari hiper ke hipo. Nah, kebalikannya kalau osmosis itu dari konsentrasi zat terlarutnya yang rendah ke konsentrasi zat terlarut tinggi, berarti dari hipo ke hiper.
Contoh peristiwa osmosis yaitu suatu percobaan memperlihatkan bahwa jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonis, sel darah merah akan menggembung. Kenapa menggembung? Karena kan tadi larutan yang berada di luarnya itu hipotonis, berarti otomatis sel darah merahnya itu hipertonis. Sedangkan peristiwa osmosis itu dari hipo ke hiper, berarti dari air yang berada di luar sel darah merah itu masuk ke sel darah merah sehingga sel darah merah itu menggembung. Sebaliknya, jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis, maka sel darah merah itu akan mengerut atau krenasi. Coba jelaskan di buku catatan kalian kenapa sel darah merah tersebut mengerut atau krenasi. Yang selanjutnya difusi terbantu atau difusi dipermudah atau difasilitasi. Difusi ini adalah difusi yang memerlukan bantuan protein, misalnya enzim. Contohnya bakteri Escherichia coli jika dipindahkan ke medium yang mengandung laktosa, metabolismenya menurun. Salah satu sebabnya ialah membran selnya tidak dapat dilalui laktosa. Akan tetapi setelah beberapa menit, laktosa mulai dapat masuk ke dalam sel karena terbentuknya enzim di dalam sel yang disebut permease. Selanjutnya, transport aktif. Transport aktif adalah transport yang memerlukan energi. Energi yang digunakan di dalam sel adalah ATP, yaitu energi kimia tinggi yang berasal dari hasil respirasi sel. Transport aktif melalui membran sel dapat berupa endositosis dan eksositosis. Yang pertama, endositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Endositosis antara lain ada pinositosis dan fagositosis. Pinositosis merupakan gejala yang umum terjadi pada sel darah putih, sel ginjal, epitelium usus, makrofag hati, dan akar tumbuhan. Nah, pinositosis dapat terjadi jika konsentrasi protein, asam amino, atau ion-ion tertentu pada medium sekeliling sel sesuai dengan konsentrasi di dalam sel. Tahapan proses pinositosis adalah sebagai berikut. Mula-mula, zat pemicu menempel pada reseptor khusus membran sel, kemudian terjadi lekukan atau invaginasi dari membran sel membentuk gelembung atau kantong atau saluran pinositosik. Di dalam sel, gelembung dapat pecah menjadi gelembung lebih kecil atau bergabung menjadi gelembung yang lebih besar. Molekul lepas dari membran plasma dan fragmentasi. Selanjutnya, fagositosis. Proses fagositosis sama dengan pinositosis, tetapi terjadi pada benda padat yang berukuran lebih besar. Contohnya terjadi pada amuba. Amuba memangsa paramecium dengan cara menangkapnya dengan kaki semu atau pseudopodium, kemudian mengurungnya dalam vakuola. Selama fagositosis, mangsa menjadi tak berdaya karena sekresi enzim pencerna dari zat pemangsa. Proses yang sama terjadi pada saat sel-sel darah putih memangsa bibit bakteri. Vakuola kemudian bergabung dengan lisosom primer dalam sel dan dicerna oleh enzim dari lisosom. Yang terakhir, eksositosis. Eksositosis adalah kebalikan dari endositosis. Pada sel yang mengeluarkan protein dalam jumlah besar, protein tersebut mula-mula berkumpul di dalam sebuah kantong yang dilapisi membran dalam kompleks Golgi. Kantong kemudian bergerak ke permukaan sel dan mengosongkan isinya keluar. Setelah menyimak materi dari awal sampai akhir, coba jawab pertanyaan sebab akibat berikut ini. Yang pertama, membran sel bersifat semipermeabel. Sebab membran sel tersusun dari fosfolipid dan protein. Yang kedua, air tanah masuk ke akar tumbuhan melalui transport pasif. Sebab difusi terjadi dengan menuruni gradien konsentrasi. Yang terakhir,
Fagositosis amuba terhadap paramecium merupakan bentuk transport aktif secara endositosis. Sebab, pada saat memangsa paramecium, kaki semu amuba mengurungnya dan membentuk vakuola.